Halo, Dog Lover. Hai Dog Lovers, kembali lagi bersama Phone Genesis Go. Ya, sekarang ini saya mau menjemput satu ekor puppies Rottweiler yang kami titipkan di salah satu klinik di Kota Malang. Nah, ini tuh ceritanya beberapa hari lalu, 4 atau 5 hari lalu, dia ini ditemukan oleh kennel boy kami itu mengalami kennel cough, batuk anjing namanya. Sampai hidungnya itu seperti ingusan. Bukan seperti ingusan, memang ingusan gitu. Jadi ingus kan ada dua macam, ada yang bening, ada yang hijau pekat. Nah, dia sudah sampai termasuk yang hijau pekat, yang mengakibatkan yang pertama, dia susah untuk bernafas. Jadi nafasnya itu terengah-engah, tersengal-sengal gitu ya. Terus yang kedua, karena dia nafasnya terengah-engah, akhirnya dia menjadi susah untuk mencium makanan. Aroma makanan, aroma susu itu, jadi dia nggak bisa cium itu. Nah, akibatnya kan sudah pasti dia akan menjadi susah makan. Susah makan, dia nggak makan, dia nggak mau minum susu. Kennel cough, ternyata aku langsung bawa ke klinik karena kondisinya sudah begitu memprihatinkan lah. Dia mengalami dehidrasi, kondisi suhu tubuhnya juga di bawah normal. Normalnya anjing ada yang bilang 37,8 itu bagian bawah ya, bagian atasnya 39,2, ada yang bilang seperti itu. Saya pakainya yang itu, paduannya saya itu. Nah, kebetulan dia ini kita ukur suhunya itu ada di 36, sekian, saya lupa. Jadi hampir hipotermia. Langsung kita bawa ke klinik. Klinik sempat nawarin tes darah. Tapi saya bilang lebih baik observasi dulu lah, karena tes darah itu mahal ya, bukan main. Jujur aja itu mahal. Rawat inap di Malang untuk usia ini kan, kemarin Rottweiler ini usianya 1 bulan persis 1 bulan. Kalau usia Rottweiler 1 bulan dengan ukuran segitu untuk di Malang itu tarifnya itu antara mulai dari 75 sampai 150.000 tergantung klinik nanti dan tergantung penanganan. Biasanya itu belum termasuk obat. Oke, kembali lagi. Nah, kennel cough yang saya tidak tahu adalah kennel cough ini ternyata menular. Jadi yang satu ini kita sudah titipkan di klinik, tidak tahunya saudara-saudaranya, dulur-dulurnya itu ternyata 2 hari kemudian, atau saya lupa 2 hari atau besoknya gitu ya, itu batuk-batuk. Sudah batuk-batuk, ingusan. Ada satu ekor yang ingusnya juga sudah mulai hijau gitu kan. Tapi untungnya masih dalam kondisi atau masih fase-fase tahap awal sakit gitu ya. Jadi mereka masih bisa mencium makanan, satu masih bisa mencium bau susu, 2. Jadi nafsu makannya masih ada, minum susunya juga masih ada. Nah, nggak mau kecolongan, carilah artikel. Ternyata kennel cough itu ya usia segitu kan karena belum vaksin ya. Anjing vaksin itu kan minimal 6 minggu, 1,5 bulan. Karena ini masih usianya 1 bulan, saya cari artikel. Cara amannya seperti apa? Ternyata tidak ada obat untuk mengobati. Di artikel tersebut, saya bacanya seperti itu. Yang bisa dilakukan menurut artikel tersebut adalah meningkatkan imun dari si puppies itu. Caranya gimana? Berikanlah vitamin C. Kalau saya cari-cari
vitamin C untuk anjing atau papis usia segitu, kebutuhan hariannya dalam keadaan kondisi sehat itu sekitar 60 sampai 80 mg per hari. Nah, karena ini kan kebutuhannya untuk meningkatkan sistem imun, akhirnya saya ambillah stok vitamin C yang saya miliki, yaitu vitamin C 500 mg. Tapi saya gerus atau saya tumpuk, lalu saya bagi menjadi 3, pagi, siang, dan malam. Itu interval minumnya 6 jam ya, 6 jam saya kasihkan. Nah, esokannya atau 2 hari setelahnya itu ternyata mereka sembuh. Maksudnya dia sembuh, betul. Baik dulu, kondisinya lebih baik dari yang awal. Yang tadi ingusnya hijau sudah mulai transparan lagi. Nah, hari ini tadi barusan saya cek, itu sudah bagus. Tidak ada lagi yang ingusan, tidak ada lagi yang batuk-batuk. Semua nafasnya normal, suhunya juga diukur juga normal. Nafsu makan, minum susunya semua normal, semua bagus. Jadi mau sharing tentang menangani kennel cough yang saya alami, yang kita alami, Von Genesis Pegigo alami. Ya, naikkan saja sistem imun tubuh dari papis itu dengan cara apa? Vitamin C. Lalu jaga suhu kandang. Kami gunakan lampu yang cukup agak panas sehingga dia tidak kedinginan. Kondisinya juga dijaga kering, jangan sampai lembab. Kandangnya ya, kering, jangan sampai lembab, buat dia nyaman. Dan yang terutama adalah pisahkan anjing yang sakit. Begitu sudah ada tanda-tanda anjing ini sakit, mau sakit apapun, segeralah pisahkan. Jangan dijadikan satu dengan kawanannya, berbahaya, bisa menular. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa membantu dog lover semua apabila menghadapi atau mengalami kejadian yang seperti kami alami. Sekian dari Von Genesis Pegigo. Sukses selalu dog lovers. Sip, mantap.